Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makanan dan sistem pencernaan. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu kamu adalah yang kamu makan. Bu, apa maksud dari kata kamu adalah yang kamu makan? Baik Ani, ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan bukan berarti bahwa orang akan menjadi ayam ketika makan ayam. Tetapi ungkapan sebenarnya adalah apa yang Anda makan akan tergambar dalam kesehatan tubuh Anda. Sehingga ungkapan ini menekankan bahwa orang harus benar-benar memperhatikan apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Bu, sekarang saya sudah paham. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ani, sekarang kita lanjut lagi ya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ada beberapa jenis makanan pada gambar ini. Makanan A menunjukkan gorengan, seringkali dihidangkan di acara-acara besar yang melibatkan banyak orang seperti pada saat gotong royong atau kerja bakti. Walaupun kita sepakat dengan rasanya yang lezat, namun kita juga menyadari bahwa terlalu banyak mengkonsumsi gorengan dapat membahayakan tubuh karena biasanya gorengan dimasak dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai. Jika kalian memilih makanan A, maka dapat disimpulkan bahwa kalian tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Sekali-sekali makanan gorengan boleh saja, misalkan saat ingin menghargai kultur kebersamaan, tapi ingat jangan terlalu sering ya. Gambar B menunjukkan buah-buahan. Jika kalian memilih makanan B, maka berarti kalian peduli dengan kesehatan. Dan tahukah kalian bahwa mengkonsumsi buah-buahan dapat membuat kulit menjadi lebih bersih dan segar? Itu semua dikarenakan di dalam buah mengandung karotenoid dan antioksidan. Kita lihat pada gambar C, yaitu mie instan. Jika kalian memilih makanan C atau mie instan, berarti kalian ingin sesuatu yang cepat dan praktis. Dan bisa dibilang kalian belum cukup peduli dengan kesehatan. Hal ini disebabkan karena mie instan cukup sulit dicerna oleh tubuh. Kandungan garamnya yang tinggi bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi dan pengawet di dalamnya bisa menimbulkan kanker. Berdasarkan survei yang ada pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh World Instant Noodle Association, Indonesia termasuk negara yang paling banyak mengkonsumsi mie instan selain Jepang dan Cina. Pada gambar C menunjukkan seporsi gado-gado. Jika kalian memilih makanan D, berarti kalian sadar dengan kesehatan karena gado-gado sangat baik untuk pencernaan dan mengandung banyak serat, meningkatkan fungsi otak karena banyaknya kandungan fosfor dan besi, mencegah kanker usus, menjaga kesehatan kulit, serta meningkatkan kekebalan tubuh kalian. Jadi, makanan seperti ini harus lebih banyak kalian konsumsi. Pada gambar E menunjukkan seporsi nasi Bali. Jika kalian memilih makanan E, menandakan kalian juga sudah sadar dengan kesehatan karena sayur-sayur yang ada di dalamnya berfungsi untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kalian, di mana nasi untuk sumber energi serta lauk pauk yaitu telur dan sate lilit sangat baik untuk menyusun dan memperbaiki sel tubuh kamu yang rusak. Gambar F menunjukkan sebuah burger. Jika kalian memilih makanan F, yaitu burger dan kentang goreng, itu menandakan bahwa kalian orang yang suka dengan hal-hal yang praktis, enak, tapi tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Karena burger banyak mengandung lemak tidak baik yang berpengaruh buruk pada kesehatan kalian. Jika dimakan selalu sering, kandungan gula di dalam bisa menyebabkan kalian terkena diabetes. Kandungan lemak yang tinggi bisa menyebabkan terganggunya fungsi jantung. Kandungan garam yang tinggi bisa berpengaruh buruk untuk pembuluh darah kalian. Jadi, hindari makanan cepat saji seperti ini. Kita lihat yang kedua, mengapa kita perlu makan. Seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Di dalam makanan terkandung sumber energi serta sumber penyusun tubuh kita.
Kita tidak akan bisa pergi ke sekolah, bermain, ataupun beraktivitas lainnya jika kita tidak makan. Ketika makan diubah menjadi energi. Energi yang dilepaskan diukur dalam satuan kalori. Setiap orang membutuhkan asupan kalori yang berbeda setiap harinya sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, serta kondisi kesehatan seseorang. Seorang siswa remaja seperti kalian membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori per harinya. Kebutuhan kalori remaja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan remaja perempuan. Kita lihat yang berikut, apa itu nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh yang melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. A. Karbohidrat. Nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat, tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi, tetapi sagu juga, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal merupakan contoh karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat ini tentu saja untuk memberikan energi bagi tubuh kalian. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Sekitar 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes. Kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta jerawat juga merupakan tanda bahwa kalian terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, di mana karbohidrat sendiri dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. 1. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana bisa kita sebut gula. Gula merupakan sumber pendongkrak energi instan. Artinya, begitu kalian mengkonsumsi gula, tubuh kalian akan merasa berenergi. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan akan dipecah dalam sistem pencernaan kalian menjadi bentuk sederhana, yaitu glukosa. 2. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati. Nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat merupakan bahan baku dinding sel pada sel tumbuhan. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan penyakit. Walaupun sangat penting, serat tidak termasuk ke dalam nutrien karena serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Berikut adalah contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. B. Protein. Tubuh kalian terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sel sampai DNA kalian pun terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10% sampai 35% dari kalori harian kita. Remaja seperti kita membutuhkan 2.000 kalori per harinya, berarti kita harus mengkonsumsi setidaknya 200 kalori untuk protein. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 11 diantaranya dapat diproduksi oleh tubuh, sementara 9 lainnya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. 9 macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial. Sumber-sumber protein ada di dalam telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan dan ikan. Protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial lengkap seperti yang berasal dari hewan.
Berikut contoh makanan yang mengandung protein beserta jumlah kalori dan kandungan protein yang di dalamnya. C. Lemak. Tidak selamanya lemak berkonotasi buruk. Justru lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga berfungsi sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Tipe-tipe lemak. Lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa membahayakan tubuh. Penyakit jantung serta diabetes tipe 2 merupakan contoh penyakit yang diakibatkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak tak jenuh bisa dikatakan lemak baik. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bahkan berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Oleh karena itu, mari kita batasi konsumsi gorengan. Jumlah lemak trans jangan sampai melebihi 2% dari jumlah kalori harian. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita. Jenis lemak lainnya adalah kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Contoh makanan yang mengandung lemak.